Selanjutnya kita akan belajar mengenai diagram kelas yang ada pada Java. Nah, ini yang pertama ada 3 field yang digunakan di sini. Untuk string data ini bentuknya array, digunakan untuk menyimpan tumpukan data pada struktur data stack. Lalu kita lanjutkan ke sini, integer maksimal. Ini digunakan untuk mendeklarasikan banyaknya maksimal data yang dapat disimpan pada stack. Nah, maksimal ini bisa menyatakan panjang atau size dari array data ini. Nah, selanjutnya adalah integer top. Di sini digunakan sebagai indeks dari data yang terakhir dimasukkan ke stack, atau dapat dikatakan sebagai posisi data yang paling atas dari array data. Selanjutnya di sini ada stack integer size. Di sini stack integer size ini digunakan sebagai metode konstruksi, di mana dia itu akan dikonstruksikan dengan memasukkan parameter size. Nah, parameter size ini digunakan sebagai nilai dari ini integer maksimal ini. Oke. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa digunakan seperti isEmpty untuk mengecek apakah stacknya itu kosong, isFull digunakan untuk mengecek apakah stacknya ini dalam keadaan full, lalu push di sini untuk menginputkan atau menyisipkan data dengan value-nya di sini string, lalu ada pop digunakan untuk membaca dan juga untuk mengeluarkan data, dan yang terakhir ini untuk ada pick, di mana metode pick ini digunakan untuk membaca data saja. Oke, kita lanjutkan. Ini merupakan source code pada field yang bisa kita tuliskan di codingan. Ini ada untuk ini tadi ya, private string untuk array-nya, lalu integer maksimal dan juga integer top. Untuk lebih jelasnya kita nanti akan praktek di coding langsung. Oke, ini ada beberapa ini. Lalu setelah kita menginisialisasi field tadi, meliputi integer maksimalnya, lalu integer topnya, selanjutnya kita akan mendeklarasikan konstruktor pada stack. Nah, konstruktor ini digunakan untuk inisialisasi awal yang ada dalam stack. Nah, konstruktor stack ini berisi parameter yang tadi ya, integer size, yang digunakan untuk menyatakan ukuran maksimum nilai yang dapat ditampung pada array data. Ini merupakan source code yang bisa dimasukkan, yang digunakan untuk inisialisasi konstruktor tadi, seperti ini. Nanti kita coba di NetBeans langsung. Lalu selanjutnya kita deklarasi operasi push. Nah, push ini digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam stack, di mana penambahan ini seperti tadi dapat dilakukan jika stack itu belum penuh ya. Ketika stack dikatakan penuh apabila posisi topnya ini sudah berada pada posisi N atau sudah berada pada posisi maksimal. Nah, algoritmanya kalau di Java ya, kita melakukan increment dulu pada file topnya. Lalu jika topnya ini tidak sama dengan maksimal, maka kita memasukkan nilai data dari top itu sama dengan value-nya tadi. Maksudnya sama dengan isian yang kita masukkan tadi. Selanjutnya, ini bentar, ini ada source code-nya untuk yang push. Jadi di sini ada pengecekan ya, ketika topnya ini lebih kecil daripada maksimal, maka data topnya ini diisi dengan value yang kita inputkan tadi. Seperti itu. Selanjutnya adalah operasi pop. Pop ini digunakan untuk menghapus elemen dari stack. Nah, elemen yang dihapus ini adalah elemen yang
terakhir masuk atau posisinya yang paling di atas sendiri. Nah, jika top ini lebih besar atau sama dengan 0, maka set variable resultnya itu sama dengan data yang di atas sendiri. Lalu selanjutnya kita melakukan decrement pada variabel top, lalu kita mengembalikan variabel result sebagai output dari method pop. Ini merupakan source code yang bisa kita tuliskan nanti di akhir dari presentasi ini. Jadi ketika kita pop, itu topnya ini pasti akan berkurang atau decrement, seperti itu. Selanjutnya adalah operasi pick. Nah, operasi pick ini digunakan untuk melihat data teratas pada sebuah stack. Oke, algoritmanya jika topnya ini lebih besar atau sama dengan 0, maka variabel resultnya yaitu data yang berada di atas. Lalu kita mengembalikan variabel result sebagai output dari method pick. Oke, ini adalah source code-nya. Jadi yang ditampilkan ini data yang ada di atas sendiri, data top. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai operasi isempty, yaitu digunakan untuk memeriksa apakah stack ini dalam keadaan kosong apa enggak gitu. Jika topnya ini lebih kecil daripada 0, maka dia itu akan mereturn nilai true. Namun apabila topnya ini lebih besar atau sama dengan 0, maka returnnya akan false. Ini merupakan codingannya seperti ini. Jadi ketika topnya ini lebih kecil daripada 0, maka dia akan mengeset nilai true. Oke, ini is full. Kalau is full ini digunakan untuk memeriksa apakah stack itu tadi full apa enggak gitu. Ketika ini algoritmanya ya, ketika topnya ini lebih besar atau sama dengan maksimal dikurangi 1, maka returnnya ini bakal berisi true. Jika tidak, maka returnnya akan berisi false. Oke, ini untuk source code dari pengecekan apakah stack ini full atau enggak. Seperti ini. Bisa dituliskan nanti ya di netbin di akhir. Nah, sekarang kita langsung ke netbin-nya. Yang pertama, ini kan kita isi field dulu ya. Lalu kita buat konstruktor. Oke, maksimalnya size-nya berapa, lalu datanya. Kita buat metode push. Di sini push untuk menambahkan insert data gitu ya. Bolehnya kita set false dulu. Ketika dia false, maka topnya ini akan melakukan penambahan. Nah, jika topnya ini lebih kecil daripada nilai maksimalnya, maka datanya dari top ini kita isi. Isinya apa gitu data tersebut. Terus kita kembalikan resultnya true, lalu kita return dari nilai result. Selanjutnya kita membuat yang pop, yaitu membaca data sekaligus mengeluarkan isinya. Satu isi yang di atas sendiri ya, ingat tadi. Tuh. Resultnya ketika topnya ini lebih besar atau sama dengan 0, maka dia akan mengurangi data yang di atas tadi. Lalu kita kembalikan returnnya result tadi. Sekarang yang pick untuk membaca datanya tadi, hama. Jika topnya itu lebih besar atau sama dengan 0, maka kita tinggal print data yang di atas sendiri. Begitupun kalau ini isempty digunakan untuk mengecek apakah stacknya ini dalam keadaan kosong atau enggak gitu ya. Oke, seperti ini. Lalu yang terakhir kita pakai method isFull, digunakan untuk mengecek apakah stacknya ini dalam keadaan full apa enggak gitu. Ingat tadi
Kalau misalnya is full, algoritmanya berarti ketika topnya ini lebih besar atau sama dengan maksimal dikurangi 1. Itu ya. Nah, ini void cetak untuk mencetak data di sebuah stack itu tadi ya. Oke, ketika dia tidak kosong, maka dia akan mencetak isi dari stack tersebut. Oke. Sip. Silakan dicoba ya nanti teman-teman. Nah, ini kan kita buat kelas stack dulu ya. Lalu kita buat lagi satu project main, yaitu kelas utamanya. Kita namakan project stack. Nah, ini sudah saya buat tadi. Di sini kita akan membuat objek baru ya, di mana namanya itu stack. Lalu kita buat konstruktornya di sini isinya 8. Jadi maksimal dari stack yang akan kita buat itu ada slot kosong sebanyak 8. Oke. Lalu kita ketikkan result apakah stack ini is full. Lalu kita print nilainya berapa. Ketika dia ini nilainya true, bentar, kita di sini dulu ya. Apakah stack ini nilainya full? Ini pasti ngereturnya nilainya enggak karena dia belum ada isinya, gitu ya. Lalu kita masuk ke sini, apakah stack ini dalam keadaan empty? Iya, kan belum ada yang isi toh. Jadi stacknya ini dalam keadaan kosong. Lalu kita mulai nge-push. Push tadi kan digunakan untuk mengisikan data ya. Di sini kita push namanya siapa? Ani. Lalu kita push lagi namanya Yoga. Kita push lagi namanya Rosa. Dan yang terakhir ini kita push lagi namanya April. Nah, ketika ini dijalankan, sebentar ini saya dulu. Oke, kita sampai terakhir tadi di ini ya. Ani, Yoga, Rosa, dan juga April. Berarti ada 4 data. Ketika di running, maka akan muncul 4 data. Yang pertama ini kita menambah Ani, lalu kita menambahkan Yoga, menambahkan Rosa, dan juga menambahkan April. Oke, sudah masuk semua ya ketika kita push datanya tadi. Lalu kita coba mengeluarkan satu data. Jadi mengeluarkan yang urutannya pasti di atas sendiri ya. Jadi nanti yang keluar itu pasti si April ini. Coba kita jalankan. Nah, di sini ini April kan masih ada. Lalu dikeluarkan. Yang dikeluarkan itu namanya April. Jadi stacknya di sini tinggal 3 orang, yaitu Ani, Yoga, dan juga Rosa. Nah, kalau misalnya pick ini digunakan untuk membaca data saja ya. Jadi ketika di running, pick-nya akan seperti ini. Jadi membaca data yang tadi. Nih, sama. Ya. Is full dan juga is empty nanti bisa dipelajarin lagi. Dicoba sama teman-teman caranya gimana. Oh ya, ini untuk codingannya jangan lupa dipraktekkan di NetBeans-nya masing-masing karena siapa tahu besok saya pengen kayak review gitu dari pelajaran dari mata kuliah yang telah saya ajarkan. Oke, untuk pertemuan struktur data pada bab stack cukup sampai di sini. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga berguna bagi teman-teman di kemudian hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.